Adakah umat di dunia ini yang bisa mengadakan upacara raksasa satu dunia 5 kali sehari dalam keadaan bersihnya sama, bahasanya sama, gerakannya sama, arahnya sama? Silakan tafakuri saja. Pasti tidak ada yang lain yang sanggup melakukan hal ini. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Jadi adzan berkumandang, syahadat asyhadu alla ilaha illallah berkumandang, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah bergiliran. Sesudah itu ada umat yang bergerak mencari air yang sama, kemudian membasuh tangan, mulut, hidung, betul-betul sama seluruh dunia nih berurutan. Kemudian berbaris, berjamaah, Allahu Akbar, terus berurutan, sujud, satu sujud berurutan di dunia ini. Arahnya sama, bahasanya sama, gerakannya sama. Adakah umat di dunia ini yang bisa mengadakan upacara raksasa satu dunia 5 kali sehari dalam keadaan bersihnya sama, bahasanya sama, gerakannya sama, arahnya sama? Silakan tafakuri saja. Pasti tidak ada yang lain yang sanggup melakukan hal ini. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Maka banggalah kita sebagai umat Islam, karena dengan hidayah Allah kita bisa menjadi seorang muslim, dan kita bisa sholat, karena sholat itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang kalau kita tafakuri luar biasa hikmahnya. Sholat itu mengajari apa saja? Sholat itu pertama, ini hikmahnya ya, dalam sholat Allah mengajari kita, hikmah yang pertama adalah selalu mengingat waktu. Tidak ada satupun umat di dunia yang paling banyak melihat jam selain umat Islam. Bangun tidur tahajud lihat jam, sholat subuh lihat jam, mau duha lihat jam, duhur, asar, maghrib, isya, begitulah kita selalu ingat waktu. Silakan saja dicek apakah ada yang paling sering mengingat waktu untuk ibadah selain umat Islam. Jadi memang yang pertama, seorang ahli sholat itu bisa dilihat dari disiplin waktu. Sholat tepat waktu itu merupakan sholat yang sangat utama, yang tidak boleh dianggap remeh, karena ketika ditanya amalan yang paling disukai oleh Allah adalah as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Semua kemudian birrul walidain, berbakti, berbuat baik kepada orang tua, dan yang ketiga al-jihadu fi sabilillah. Jadi kalau ingin lihat umat Islam atau siapapun yang ingin sukses dengan sholatnya, selain sholatnya baik, juga efeknya adalah selalu berusaha menjaga waktu, disiplin waktu. Yang kedua apa? Disiplin bersih. Ternyata tidak ada satupun yang berani sholat tanpa wudhu atau tayamum. Tidak ada. Jadi harusnya orang yang sholatnya baik itu berdampak pada kebersihan, baik pribadi, lingkungan, lahir, batin. Karena sholat itu tidak diterima kalau menggunakan barang yang bukan haknya, tidak bersih, gosob namanya. Ya, mau kena orang lain, kopiah orang lain, dia tidak diterima. Pakaian yang tidak halal, tidak bersih. Juga yang kena najis. Nah, yang ketiga adalah disiplin niat, karena di dalam apapun yang dilakukan, sholat qobla subuh, tahiyatul masjid, sholat subuh bergantung niat. Jadi harusnya umat Islam itu sangat-sangat serius untuk disiplin meluruskan niat. Disiplin di dalam berniat melakukan apapun. Apa niat saya nih? Apa niat saya? Lillahi ta'ala, benar-benar karena Allah.
Ada niat untuk ibadah seperti qobla subuh atau niat saum sunnah, niat saum membayar, saum nazar, tapi ada niat yang merupakan niat dari amal itu. Dasar dari niat yaitu lillahi ta'ala. Yang keempat, selain jaga menata niat, nah ini juga Islam selalu lewat sholat mengajari hidup ini tertib. Tidak boleh kita gerakannya sesuka kita, hidup sesuai aturan. Kapan kita takbir, kapan kita ruku, kapan kita sujud, dan itu sama. Jadi kita harus paham aturan dan disiplin menaati aturan, tertib namanya. Ya, tidak boleh sekenanya, tidak boleh seenaknya, tidak boleh sekepikirnya. Dalam apapun kita harus paham aturannya dan patuhi aturan. Kalau di jalan kita tidak paham aturan atau tidak mematuhi aturan, ya ketabraklah. Ada sebuah lampu merah ya di satu tempat, yang di sampingnya itu rumah sakit. Dan rumah sakit ini salah satu langganannya adalah para pelanggar lampu merah. Jadi lampu merah dia terus saja jadi sering sekali tabrakan di sana. Aturan sudah ada, tapi dia tidak mau paham dan tidak mau patuh. Nah, orang Islam yang baik, yang sholatnya baik, itu selalu berusaha memahami aturan dan mematuhi aturan. Tertib namanya. Kenapa kaos kaki sering hilang? Kenapa pulpen sering hilang? Karena tidak tertib, tidak mau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sekepikirnya, nyimpan sekepikirnya, membuka sekepikirnya, jadilah masalah. Yang keberapa nih? Kelima. Orang Islam yang sholatnya bagus, cirinya dalam kehidupannya juga adalah fokus. Karena sholat itu adalah melatih kita fokus. Fokus kepada Allah. Fokus itu seperti surya kanta, kaca pembesar. Yang kalau fokus, matahari cahayanya menyebar di mana-mana. Tapi dengan fokus, energinya menjadi dahsyat. Bisa membakar kertas, membakar kayu bahkan. Nah, jadi kalau kita kurang berprestasi, salah satu penyebabnya adalah kurang fokus. Punya busur bagus, punya anak panah banyak, tapi tidak fokus, tidak ada yang kena tuh. Makanya kemampuan fokus itu dilatih minimal 5 kali sehari dalam sholat. Ada seorang ayah yang kata anaknya, "Pak, saya ini bodoh." "Oh, bukan bodoh, nak. Kamu ini cuma kurang fokus." Guru bicara tidak didengar, mengerjakan tugas tidak fokus. Orang yang kurang fokus ya seperti walaupun matahari ini energinya besar, dia tidak bisa terkumpul menjadi sebuah prestasi. Nah, Islam mengajarkan selalu berlatih fokus 5 kali sehari. Makanya kalau sholatnya fokus, ingat ke Allah, Masya Allah. 6. Tumanina. Jadi sholat itu tidak boleh tergesa-gesa. Ini kombinasi yang hebat nih hadirin. Kita fokus tapi tidak stres. Kita fokus tapi tenang. Melakukan apapun dalam fokus itu penuh ketenangan, penuh pengontrolan diri, penuh pengendalian diri. Inilah seharusnya orang yang sholatnya bagus. Kalau bicara terkontrol, terkendali, emosi terkendali. Jadi tenang, fokus tapi tenang. Allahu Akbar. Fokus tapi tenang. Persis pemanah juga. Fokus dan tenang. Ya. Orang-orang yang emosional, yang gerasa gerusu, yang serba ya ceroboh, serba cepat, tidak bisa berprestasi dalam hidup ini. Karena orang yang gerasa gerusu itu dia akan lebih banyak memikul letihnya kerugian, letihnya dari kerugian. Seperti yang kemarin kita bahas, bersabar, menahan pandangan itu lebih ringan daripada bersabar untuk menanggung kepahitan akibat tidak bisa menjaga pandangan.
Ini adalah orang-orang yang tumaninah, itu orang yang bisa mengontrol. Dia mengontrol, mengendalikan pikirannya, hatinya, sikapnya. Tumaninah. Ini yang keenam. Yang ketujuh, tawadu. Dengan sholat ini kita betul-betul dilatih untuk merunduk. Menunduk ke bawah, ruku, sujud kepada Allah, kening, yang kita banggakan, tempat orang menyimpan mahkota. Sujud itu disentuhkan ke tanah. Jadi harusnya memang dengan makin banyak sholat kita makin merunduk, tawadu, rendah hati. Itu baru 7 ya. Satu apa? Disiplin waktu, disiplin bersih, disiplin niat, disiplin tertib, disiplin fokus, disiplin tumaninah, dan disiplin ketawaduan.